Hey, kali ini kita akan belajar tentang tipe data string. Lebih tepatnya, kita akan mempelajari tentang karakteristik tipe data string, beberapa metode milik tipe data string, dan runtime error ketika salah menggunakan indeks. Tipe data string adalah sebuah kelas, dan secara umum dapat digolongkan sebagai tipe data reference atau referensi. Variabel yang bertipe reference tidak menyimpan data, tapi menunjuk data. Secara definisi, string adalah tipe data reference yang menunjuk sekumpulan atau yang kita sebut nanti array, sekumpulan karakter yang terurut. String memiliki indeks yang dimulai dari 0 dan panjang. Berbeda dengan tipe data primitif, nilai suatu string tidak dapat diubah. Sifat ini disebut sebagai immutable. Sekarang kita akan melihat sintaks untuk mendeklarasikan dan menginisialisasikan string. Mendeklarasikan string sangat mudah. Kita cukup menulis string spasi nama variabel. Untuk memberikan nilainya, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, dengan menuliskan rangkaian kata yang ingin kita simpan diapit oleh tanda kutip. Cara yang kedua adalah dengan menuliskan new spasi string kurung buka, rangkaian kata yang ingin kita simpan diapit dengan tanda kutip, kemudian kurung tutup dan titik koma. Cara pertama sebenarnya cara singkat untuk menuliskan cara yang kedua. Sekarang kita lihat contohnya. Di sini, kita membuat sebuah variabel bernama kosong yang bertipe string, yang isinya adalah string kosong. Nilai ini disebut string kosong karena tidak ada karakter apapun di antara tanda kutip. Pada baris ini, kita membuat sebuah variabel dengan nama tanpa value yang bertipe string, yang isinya juga sebuah string kosong. Di baris ini, kita membuat sebuah variabel dengan nama yang bertipe string, yang isinya adalah bit. Sekarang, kita membuat sebuah variabel string yang bernama dunia, yang isinya adalah hello world. Variabel terakhir namanya adalah 2, yang isinya adalah karakter 2. Sekarang, kita akan melihat perilaku dari tipe data string, khususnya yang terkait dengan sifat immutable atau tidak dapat diubah. Di sini kita sudah memiliki sebuah kode yang memanfaatkan dua buah variabel strA dan strB. Kemudian nilai dari kedua variabel A kita ubah beberapa kali. 1, 2, 3. Kita ubah 3 kali dan kemudian kita print nilai terakhir dari variabel A dan variabel B. Yuk kita lihat, kita compile. Ya, tidak ada masalah. Kemudian kita jalankan. Ternyata kode ini mencetak kata ubah spasi kedua dan inisial. Yuk kita lihat apa yang terjadi pada setiap baris kode tadi. Pada baris pertama, kita membuat sebuah variabel bernama strA yang bertipe string. Karena string merupakan tipe data reference, di sini diilustrasikan sebagai sebuah strA yang menunjuk pada kehampaan atau tidak menunjuk pada apapun. Di sini, kita membuat sebuah variabel dengan nama strB yang juga bertipe string, yang isinya adalah null. Null adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan hampa. Inilah sebabnya B juga diilustrasikan menunjuk pada kehampaan. Pada baris berikutnya, strA diinisialisasikan dengan sebuah string yang berisi inisial. Di sini yang terjadi adalah string inisial dibuat di dalam memori. Kemudian, strA menunjuk pada string yang tadi baru saja dibuat. Pada baris berikutnya, strB diminta untuk menunjuk pada apapun yang ditunjuk oleh strA. Karena strA sedang menunjuk string inisial, maka strB juga kemudian menunjuk string yang sama. Sekarang, nilai dari strA diubah menjadi ubah pertama. Hal yang sama terjadi. String ubah pertama dibuat dulu, dan kemudian
STRA diminta menunjuk pada string tersebut. Sekarang kita ganti lagi nilai STRA menjadi ubah kedua. Hal yang sama terjadi lagi. String ubah kedua dibuat terlebih dahulu dan kemudian variabel STRA menunjuk pada string tersebut. Dalam ilustrasi dapat dilihat bahwa string ubah pertama saat ini tidak ditunjuk oleh variabel apapun. Jadi dia bisa dianggap sebagai data yang tidak berguna. Ketika STRA dicetak, maka dia akan mengembalikan nilai yang dia tunjuk, yaitu ubah kedua. Sama halnya, ketika strB dicetak, maka dia akan mengembalikan nilai yang dia tunjuk, yaitu inisial. Pada simulasi tadi, kita melihat ada data yang tidak ditunjuk oleh variabel apapun. Nah, data ini tidak bermanfaat dan hanya memenuhi memori. Kalau tadi kita hanya melihat satu, bayangkan jika ini adalah aplikasi yang sering kita pakai dan kita gunakan dalam waktu yang lama. Tentunya data sampah yang dibiarkan akan bisa membengkak dan menghabiskan jatah memori kita. Untungnya, Java secara berkala akan memanggil garbage collector. Dia akan membersihkan memori dari data-data yang tidak berguna semacam itu. Tadi disebutkan bahwa string memiliki indeks dan panjang. Sekarang kita akan melihat apa sih sebenarnya kedua makhluk ini. Misalkan kita membuat sebuah string dengan nama str yang berisi I love DDP. Jadi string I love DDP ini akan disimpan per karakter, termasuk spasi. Seperti yang terlihat di sini. Setiap karakter kita berikan nomor. Nomor ini kita sebut sebagai indeks. Nah, nomor ini selalu dimulai dari angka 0, bukan 1. Artinya, string I love DDP memiliki panjang 10 dan indeks tertingginya adalah 9. Sekarang, kita akan melihat pentingnya indeks dalam manipulasi string. Di sini kita sudah memiliki sebuah kode yang memanfaatkan string str yang isinya I love DDP. Nanti, string ini akan dimanipulasi dengan perintah length, char add, index of, dan substring. Yuk kita lihat sebenarnya kode ini mau ngapain sih. Kita compile dulu kodenya dengan memerintahkan javac demo2.java. Ya, tidak ada masalah. Kemudian kita jalankan dengan menggunakan perintah java spasi demo2. Ternyata, program ini mengeluarkan 10 E9, kemudian love DDP, spasi DDP, strip DDP. Yuk kita lihat apa yang terjadi pada setiap baris kode tadi. Pada baris pertama, kita membuat sebuah string str yang berisi I love DDP. Karena kita akan melihat peranan indeks dalam manipulasi string, kita menggunakan visualisasi penyimpanan string seperti ini. Ketika kita memanggil str.length, maka dia akan mengembalikan panjang dari string, yaitu 10. Ketika kita memanggil str.charadd 5, maka dia akan mencari indeks kelima dan mengembalikan karakter yang berada pada indeks tersebut, yaitu E. Ketika kita memanggil str.indexOf P, maka dia akan indeks dari huruf P pertama yang dia temukan dalam string str. Dalam konteks ini berarti ada pada indeks ke-9. Ketika kita memanggil str.substring 2, maka yang terjadi adalah kita membuat string baru mulai dari indeks kedua sampai akhir dari string str. Karakter yang kita ambil adalah mulai dari indeks kedua sampai indeks ke-9. Jika kita analogikan lingkaran orange ini sebagai tanda stop, maka kita seharusnya berhenti tepat sebelum tanda stop. Yang berarti kita berhenti pada indeks ke-9. Sama seperti sebelumnya, di sini kita membuat sebuah string baru dari string str. Cuman kita memulainya dengan memanfaatkan akhir dari string sebagai titik awal. Untuk parameter pertama dari substring, yaitu str.length-3, kita mulai dari akhir string, kemudian kita maju 3 langkah. Berarti indeks pertama kita adalah 7. Dan indeks terakhir kita adalah akhir dari string. Artinya, string baru kita adalah DDP. Penggunaan indeks yang salah dalam arti indeks ini tidak eksis atau tidak dapat ditemukan dalam suatu string akan menyebabkan terjadinya runtime error.
Ini adalah contoh pesan kesalahan yang ditampilkan oleh Java. Java akan menyebut ini sebagai sebuah exception, dan dia akan menyebutkan kata kunci index out of bound atau indeks di luar dari jangkauan yang dia kenal. Pesan kesalahan ini akan muncul saat program dijalankan dan dapat digolongkan sebagai kesalahan logika atau logic error. Kesalahan seperti ini sebenarnya lebih sulit untuk ditelusuri dan diperbaiki jika dibandingkan dengan kesalahan sintaks. Sekarang waktunya untuk membuat kesimpulan. Pertama, string merupakan tipe data referensi yang menunjuk sekumpulan char dan nilainya tidak dapat diubah atau immutable. String selalu memiliki indeks dan indeks tersebut selalu dimulai dari 0. Kedua, beberapa metode umum yang sering dipakai dalam tipe data string adalah length, char add dengan parameter indeks, index of dengan parameter char, substring dengan parameter indeks awal dan indeks akhir. Ketiga, kesalahan penggunaan indeks akan menyebabkan runtime error. Berbeda dengan galat sintaks yang muncul pada saat kompilasi, galat ini muncul ketika program dijalankan. Kita sambung lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa untuk mencoba dan berlatih, karena mendengarkan saja tidak akan pernah bisa membuat kamu bisa mengoding.